Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bab kedua, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, kemarin saya sudah upload video yang pertama, namun saya ganti dengan video yang baru ini ya. Semoga kalian lebih paham dengan video yang baru ini. Nah, untuk subbabnya kita nanti akan belajar tentang 3 subbab, yaitu unsur-unsur, luas, permukaan, dan volumenya. Hari ini kita bahas tentang unsur-unsur dulu. Unsur-unsur limas dan prisma. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur limas dan prisma, kita kenalan dulu. Apa sih yang disebut dengan prisma, apa yang disebut dengan limas? Nah, prisma sama limas itu sama-sama merupakan bangun ruang sisi datar. Karena apa? Sisinya ini semuanya bentuknya datar, jadi lempengan, nggak melengkung ya. Kalau bola itu kan lengkung. Nah, kalau ini itu sisinya itu datar semua ya. Nah, bedanya prisma dan limas, di sini prisma dia punya atap dan alas yang kembar bangunnya. Kalau bawahnya segitiga, atapnya nanti juga segitiga, jadinya kembar identik. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Kalau limas, alasnya itu bangun, jadinya nanti bisa segitiga, bisa persegi, segi lima, dan lainnya. Nah, atapnya itu adalah titik, makanya kalau di limas cenderung kita bisa melihatnya itu bentuknya lancip, ada yang lancip. Tapi kalau prisma itu enggak. Kita lihat yang lancip itu mana? Ini kan kita lihatnya kan di sini tuh lancip, yang saya tunjuk ini. Nah, kalau ini kan enggak. Ini segitiga, alasnya, atapnya juga segitiga. Ini alasnya segi 4, sininya atapnya adalah titik. Nah, kalau lancip itu berarti limas, LL ya. Limas lancip. Nah, kemudian cara memberi namanya gimana? Cara memberi namanya kita lihat dari alasnya. Nah, di sini alasnya segitiga. Makanya bangun ini disebut dengan prisma segitiga. Jadinya segi N itu angkanya, dia segi berapa? Segitiga, segi 4, atau segi 5, dan seterusnya. Nah, limas juga begitu. Kita lihat ini bidang alasnya. Bidang alasnya ternyata di sini segi 4. Nah, berarti ini namanya limas segi 4. Lalu kita masuk ke unsur-unsur. Nah, unsur-unsur gimana unsur-unsur? Unsur-unsur itu terdiri dari ini, dari A sampai F ini ya. Untuk contohnya, kita lihat dulu. Di sini saya punya bangun. Nah, bangun apa ini kira-kira? Termasuk limas atau prisma? Kalau kita lihat, di sini nggak ada yang lancip ya. Nggak ada yang lancip seperti ini. Berarti di sini dia prisma. Alasnya dan atapnya sini, sama alasnya sini, itu bentuknya sama, kembar. Yaitu di sini persegi. Nah, berarti ini termasuk prisma. Nah, prisma segi apa? Kita lihat ternyata di sini alasnya bentuknya segi 4. Ya. Ini kan segi 4. Nah, karena segi 4 berarti namanya prisma segi 4. Nah, yang disebut sisi itu apa? Kita bayangkan yang namanya sisi itu adalah lembaran. Nah, kalau di video ini tuh ya, kita lihat dulu. Nah, kan nggak ada yang lancip tuh, bentuknya kayak gitu. Berarti di situ dia merupakan prisma. Nah, ini juga bisa disebut dengan kubus ya, karena alasnya dan sisi-sisi lainnya, semua sisinya itu bentuknya persegi. Berarti ini bisa disebut dengan kubus.
Nah, ini yang disebut sisi. Kita bayangkan kita punya kertas. Nah, kertas itu bisa menutup ini sisi-sisinya itu. Nah, itu. Jadi ada kertas-kertas yang bisa membungkus bangun ini. Nah, itu namanya sisi. Sisinya ada berapa? Ternyata kalau kita hitung tadi, coba kita ulangin lagi. 1, 2, tadi atapnya, kemudian alasnya, belakangnya 3, depannya 4, samping kiri 5, samping kanan 6. Nah, berarti di situ sisinya ada 6 sisi. Kita lihat di sini, kalau itu tadi kan kita menghitung dengan manual ya. Kalau seandainya kita hitung dengan rumus, berarti ini kita pakainya ini. Karena di sini tadi prisma segi 4. Ini tadi kan namanya contohnya kan namanya tadi prisma segi 4. Nah, berarti N-nya berapa? N-nya 4. Berarti di sini kita masukkan, kan ini segi N, segi 4, berarti kan N-nya 4. Kita masukkan ke sini, 4 ditambah 2, 6. Berarti di sini sisinya adalah 6. Tadi sudah kita buktikan bahwa sisinya 6. Nah, titik sudut itu mana? Titik sudut ini yang ini loh, yang pojokan-pojokan ini, namanya titik sudut. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya itu 8. Kalau seandainya pakai rumus berarti ini tadi 2 kali 4. Karena tadi prisma segi 4. Berarti 2 kali 4 8. Sama ya. Jadi hitung manual, hitung dengan rumus itu nanti sama. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kemudian untuk rusuk. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu sedotannya ini deh. Nah, jadi sedotannya ini itu namanya rusuk. Kalau kita bayangkan kalau di tubuh kita itu rusuk itu kan tulang ya. Nah, kalau di sini ininya jadinya apa namanya? Garis-garis atau sedotan yang bisa membentuk bangun itu. Itu rusuk. Kalau di sini saya contohnya sedotan ini. Nah, di sini rusuknya 3 kali N. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian bisa hitung sendiri ya dengan manual. 1, ini aja, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang berdiri 1, 2, 3, 4. Berarti tadi 4, 4, 8 ya. Yang atas 1, 2, 3, 4. Yang atas juga 4. Jadi yang bawah tadi 4, yang berdiri 4, yang atas 4. Berarti 12 ya. 4 tambah 4 tambah 4. Atau di sini kita bisa pakai rumus 3 kali 4. 12. Jawabannya sama. Jadi kalian mau pakai cara manual, mau pakai cara rumus, itu terserah. Yang penting kalian jawabannya benar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke diagonal. Diagonal itu apa? Diagonal itu, jadi kalau kita bayangkan kita menyeberang dari suatu titik ke titik lain. Nah, dari misal kalau seandainya kita nyebrangnya ada di ini, di sisi atau bidang yang tadi kita bayangkan kertas. Nah, itu berarti kita namakan dengan diagonal sisi. Tapi kalau kita menyeberangnya itu di ruangan, di dalam ruangan, berarti itu namanya diagonal ruang. Nah, bedanya seperti apa? Coba kita perhatikan dulu. Nah, ini ada
ada sedotan, kita menyeberang dari titik itu ke titik ini. Nah, kita menyeberang. Berarti kan lewat jalan sedotan yang ungu ini. Nah, kalau kalian lihat ininya kan kosong ya. Soalnya kita tadi nyebrangnya di bagian sisinya. Cuma di bagian sisinya aja. Nah, ini kan masih kosong. Ruangannya kosong. Cuma di sisinya. Berarti ini namanya diagonal sisi. Nah, ini contohnya kalau misalkan yang atas. Ini kosong juga. Nah, itu berarti diagonal sisi. Tapi kalau diagonal ruang, kita mau nyebrang. Nah, dari sini sampai titik ini. Nah, kita nyebrangnya di dalam ruangan itu. Kalau kalian lihat, tuh. Ya, di dalamnya. Tuh, kalau dibolak-balik dia nggak kosong, dia di dalamnya. Soalnya nyebrangnya di dalam ruangannya. Kalau yang ini tadi, kita perhatikan. Nah, ini kan dalamnya kosong ya. Tapi kalau ini dalamnya kosong, kalau yang ini enggak. Nah, yang ini itu mau diputar-putar, ini kosong, ini diputar-putar tetap isi. Itu ya bedanya ya. Kalau di ruangan kita nyebrangnya tuh di dalamnya. Kalau sisi itu berarti di sisinya aja. Nah, kemudian untuk jumlahnya itu kita bisa hitung dengan ini. N kali N-1. Berarti kalau tadi kita tahu ini tadi prisma segi 4, berarti N-nya 4 ya. Segi 4 tadi prisma, berarti di situ N sama dengan 4. Nah, berarti di sini karena ini ya segi N 4 kurangi 1, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti nanti diagonal sisinya ada 12. Dan sini nanti bisa kalian hitung juga. Nah, ini ketemu 4. Itu untuk diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, sekarang kita masuk ke bidang diagonal. Kalau kalian perhatikan, di sini tadi rusuk itu sedotan merah. Diagonal sisi tadi saya contohkan dengan sedotan ungu. Diagonal ruang itu sedotan ungu juga. Nah, rusuk diagonal itu bentuknya itu ya garis ya. Jadi tadi kalau kita contohkan di situ adalah sedotan. Nah, kalau untuk sisi atau bidang ini bisa juga disebut dengan bidang. Nah, sisi atau bidang itu dengan bidang diagonal itu bentuknya kertas. Jadi lembaran. Sisi bidang diagonal itu bentuknya lembaran. Nah, contohnya ini. Nah, ini kertas. Kita mau nyebrangnya itu nyebrang garis. Kalau tadi kan kita nyebrang titik kalau diagonal ya. Kalau bidang diagonal nyebrangnya garis. Nah, ini coba kalian perhatikan tuh, ini kertasnya ya. Nah, kayak gitu, itu namanya
bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu kalau kalian mau mencari jumlahnya berapa, banyaknya berapa, kita perhatikan N-nya mau ganjil atau genap. Kalau segi 4 itu kan berarti prisma segi 4. Nah, 4 ini genap atau ganjil? Ternyata genap ya. Berarti kita pakai rumus yang ini, genap. Setengah kali 4 kali 4 min 1, karena N-nya tadi kan 4 ya. Ini N. Berarti saya coret 2 kali ini 4 kurangi 1 berarti 3 ya. 2 kali 3 6. Berarti bidang diagonalnya itu 6. Jadi hati-hati untuk bidang diagonal ada ganjil genapnya. Di sini kita lihat dulu. Kalau segi 5 gimana? Nah, kalau segi 5 berarti kita pakainya yang ganjil. Karena 5 itu angka ganjil ya. Kemudian nah, kalau seandainya itu tadi kan video ya, saya gambarkan ini. Kalau sisi itu tadi yang ini, yang oranye ini, garis-garis oranye. Nah, bentuknya kertas ya. Tadi ini di sini saya bentuk kertas oranye. Nah, contohnya ini. Kertas yang nutup di sisi kiri, ADHE. Nah, ini namanya bidang ADHE atau sisi ADHE. Kalau kalian mau memberi nama, ini sisi. Karena di sini tadi ADHE, berarti itu namanya sisi ADHE. Tinggal menyebutkan titik-titik sudutnya aja. Kemudian yang biru ini juga lembaran ya. Berarti apa tadi? Bidang. Sisi bidang itu pasti bentuknya lembaran. Berarti di sini bidang. Nah, di situ yang biru ini namanya B, C, H, E. Berarti di sini namanya bidang diagonal B, C, H, E. Nah, itu. Nah, kemudian ini apa ini? Ini tadi kalau di video itu sedotan ya. Nah, di sini berarti yang hitam itu apa? Sedotan hitam. Namanya rusuk ya, yang membentuk bangun ini berarti itu namanya rusuk. Jadi di sini rusuk yang hitam. Ini rusuk. Rusuk apa? Contohnya ini, rusuk A ke B, berarti namanya rusuk A, B. Nah, untuk yang merah dan biru. Merah dan biru berarti garis biru ini, garis EB. Atau sedotan EB ini. Nah, garis EB atau garis yang merah BG. Nah, di sini kan nyebrangnya kan di bidang ya. Kayak apa namanya? Kalau di ini BE sama BG ini berarti merupakan diagonal bidang. Namanya apa? Di situ yang biru BE, kemudian HC, kemudian yang merah itu BG. Tuh. Jadinya nyebrangnya itu di kulitnya, enggak di dalamnya, jadi di kulitnya. Nah, kalau seandainya yang hijau, H ke B, itu berarti di dalamnya. Berarti dia diagonal ruang. Ingat, yang judulnya diagonal, rusuk itu bentuknya sedotan tadi ya, atau garis. Ini diagonal ruang. Namanya apa di situ? H, B. Nah, begitu ya. Jadi kalau bedanya diagonal sisi dan diagonal ruang, kalau ruang itu yang di dalam.
di ruangannya, tapi kalau sisi itu di kulitnya atau di kertas-kertas yang ini tadi, kertas oranye di pinggir-pinggirnya itu. Untuk limas, tadi kita udah bahas prisma, sekarang limas. Nah, prisma ini juga sama aja, cuma bentuknya tadi ada yang lancip ya, di sini ada T. Nah, di sini titik T ini yang lancip. Ini alasnya A, B, C, D. Nah, berarti di sini namanya limas segi 4 karena sisinya 4, AB 1, BC 2, CD 3, AD 4. Berarti di sini prisma segi 4. Sisinya hitungnya gimana? Ini tadi tinggal dihitung. 4 ditambah 1, N-nya kan 4 ya, ini segi N, segi 4, berarti N-nya 4, berarti di sini sisinya 5. Yang mana aja nih? Persegi yang bawah, ABCD. Kemudian segitiga TAB, TBC, TCD, kemudian TDA. Nah, itu kan ada 5 itu. Segitiganya ada 4, segitiganya yang berdiri. Kemudian ini ya, TAB 1, TBC 2, TCD 3, TDA 4. Nah, berarti ada 4 segitiga dan 1 persegi. Nah, berarti di situ sisinya 5 ya. 4 tambah 1, 5. Benar ya? Nah, kemudian titik sudut. Titik sudut itu titik-titiknya. Rumusnya N plus 1 berarti sama ya, nanti hasilnya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Rusuk itu sedotannya ya tadi, atau garisnya juga ada 1, 2, 3, 4, yang berdiri 4, yang tidur 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tambah 4, 8. Nah, ini 2 kali 4 juga 8. Diagonal sisi atau bidang ya. Ingat, sisi sama bidang itu sama. Nah, diagonal sisi berarti ini. Di sini contohnya adalah BD atau AC. Nih. Kalau mau menghitung dengan rumus, pakai rumus yang biru ini, tinggal N-nya diganti 4 dihitung ya. Bidang diagonal. Bidang diagonal kalau di sini saya contohkan dengan, ingat bidang itu kertas. Nah, di sini yang oranye, yang kuning nih ya, maaf ya, ini kuning. TAC segitiga yang kuning ini merupakan bidang diagonal. Nah, diagonal ruangnya 0 ternyata. Jadi dari B mau nyebrang ke ruangannya nggak ada. Misalnya B nyebrang ke D, A nyebrang ke C. Nah, karena itu nggak di dalam ruang, itu cuma di kulitnya nyebrangnya. Kalau di kulitnya aja berarti dia termasuk diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian bidang tegak berbentuk segitiga. Nah, ini yang ya 1, 2, 3, 4 ini kan bentuknya segitiga, bidang tegaknya yang berdiri. Kemudian unsur-unsur balok dan kubus. Nah, kalau kita lihat kubus dan balok ini merupakan tadi apa, prisma atau limas? Merupakan prisma ya. Prisma segi apa? Segi 4. Jadi balok dan kubus ini sama-sama prisma segi 4. Nah, kemudian karena masuk prisma segi 4, dia punya titik sudut, rusuk, diagonal sisi, dan lain-lainnya ini bisa kita hitung. Kalian boleh hafalkan, boleh kalian hitung dengan rumus-rumus ini ya, rumus yang prisma ya, karena dia tadi masuknya kan prisma, jadi pakai rumus prisma ini. Kalau kalian cek
Coba ini contohnya. Nah, sisinya di sini ada 6 ya. Nah, sisinya di sini ada 6, di sini juga sama. Itu tadi kan termasuk kubus ya. Nah, ini kan 6 sisi. Nah, berarti sama ya. Jadi kalian boleh hafalkan ini kalau untuk kubus dan balok, atau hafalkan rumus yang prisma tadi. Dihitung sendiri ya. Atau dihitung manual, boleh. Nah, kemudian yang bikin ini unik apa? Ini tolong diralat. Di sini yang namanya kubus itu prisma segi 4 yang bidangnya atau sisinya itu bentuknya persegi. Jadi ini semua sisinya itu bentuknya persegi. Nah, kalau keunikannya balok itu bidangnya, ini tolong diralat, ininya dihapus, bentuknya persegi panjang. Ya. Di sini bentuknya persegi panjang. Itu untuk unsur kubus dan balok. Nah, contoh soalnya, contoh latihannya seperti ini. Jumlah sisinya berapa? Oh ya, ini nama dulu. Namanya apa ini? Namanya itu bisa disebut dengan prisma segi 4 ya. Atau karena bentuknya di sini adalah persegi panjang semua, berarti kita bisa sebut dengan balok. Jumlah sisinya ini tadi prisma segi 4. Jumlah sisinya berapa? Jumlah sisinya kita bisa pakai rumus n plus 2, berarti 4 tambah 2, atau kita pakai ini hafalan ini ya. Di sini punya 6 sisi. Berarti di situ jumlah sisinya adalah 6. Kalau saya pakai rumus berarti n plus 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Sebutkan 2 saja. Karena ada 6, tapi kalian sebutkan 2 saja. Contohnya A, B, F, E. Kemudian B, C, D, F. Diagonal ruangnya berapa? Bisa kita lihat diagonal ruang n kali n min 3 ya. Itu rumusnya. Berarti n-nya 4, n min 3 berarti 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 1 ya. 4 kali 1 4. Jadi diagonal ruangnya itu ada 4. Nih, kalau kalian hafal bisa langsung pakai ini 4 diagonal ruang. Oke. Nah, sebutkan 2 saja. Nah, di situ diagonal ruangnya yang saya arsir di situ adalah BD HF. Nah, itu baru 1. Sebutkan lagi. Misalkan HG AB, HG BA. Itu untuk diagonal ruang. Bidang diagonal tadi apa? Ayo, maaf. Ini tadi salah ya ini. Bentar. Itu untuk jawaban yang nomor 2.
Saya ulangin untuk yang nomor 2. Diagonal ruang tadi apa? N kali N min 3, berarti 4 kali 4 min 3, berarti 4 kali 1, 4. Diagonal ruangnya apa? Contohnya, nah contohnya, misalkan saya mau nyebrang A ke G ya, di dalamnya. A, G. Kemudian dari C ke E. Berarti di sini C, E. Kemudian bidang diagonal, nah bidang diagonalnya ada 6 ya, kalau kalian hafal ini berarti ada 6. Kalau pengen pakai rumus juga boleh. Ini bidang diagonalnya 6, sebutkan 2 saja. Nah bidang diagonal itu yang di arsir itu ya, ingat judulnya bidang, itu berarti bentuknya lembaran, sisi bidang, nah itu lembaran. B, F, H, D. Kemudian A, B, H, G. H, B, G, H ya. A, B, G, H. Nah, itu. Kemudian jumlah diagonal bidang. Nah, judulnya kan diagonal dulu nih. Bidang diagonal berarti bidangnya. Kalau diagonal bidang berarti diagonalnya. Nah, diagonal berarti garis ya. Jadi diagonal bidangnya di sini diagonal sisi, diagonal bidang sama 12 ya. Kalau pakai itu, kalau pakai rumus juga boleh. 12. Sebutkan 2 saja. Contohnya saya mau nyebrang A ke F sama B ke E. Rusuknya ternyata ada 12. Sebutkan 2 saja. A, B, rusuk itu tadi sedotan, B, F. Jumlah sisi kulitnya berarti ada 6. Sebutkan 2 saja. A, B, C, D. Kemudian B, C, G, F. Nah, itu. Nah, ini untuk 5 juga sama ya bentuknya. Cara menjawabnya kayak tadi. Cuma ini bentuknya di sini ada titik sudutnya. Di sini misalkan saya tanya bidang diagonalnya apa? Bidang ya, bidang diagonal. Bidang diagonal. Berarti bidangnya dulu, berarti kertasnya. Nah, di situ ada T, R, P. Nah, segitiga TRP ini termasuk bidang diagonalnya. Kalau diagonal bidang itu garis ya, garis atau sedotannya tadi. Berarti di situ saya pengen nyebrang dari T ke R. Nah, ini namanya diagonal bidang. Jadi kalau duluan diagonalnya itu garis, tapi kalau duluan bidangnya itu berarti kertas. Bidang sisi, nah itu kertas. Diagonal bidang, diagonal ruang, berarti garis. Nah, untuk kuisnya ini silahkan dikerjakan. Tidak wajib, tapi siapapun yang mengerjakan sebelum close respon ada nilai plus yang lebih, apalagi jawabannya benar ya. Kalau seandainya jawaban salah, gimana? Tetap ada nilai plusnya. Kalau jawabnya telat, gimana? Tetap ada nilai plusnya, tapi beda dengan yang cepat menjawab dan tepat menjawab. Jadi cepat dan tepat itu nanti poinnya lebih tinggi ya.
Terima kasih, silakan dikerjakan. Untuk close respon, karena ini soalnya lumayan banyak, saya undur sampai minggu depan ya. Nanti minggu depan kita baru close respon untuk soal yang kuis harian ini. Tidak wajib kalau ini. Yang wajib itu ulangan dan tugas catatan, itu wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum.